Ini adalah malam sebelum musim liburan. Lia turun ke ruang tamu untuk mengecek kado. Dia menemukan surat dari Sinterklas. Di surat ini, Sinterklas bilang, secara keseluruhan, Lia bersikap baik sepanjang tahun. Jadi dia mendapatkan kado yang dia impikan. Tapi karena dia juga sempat nakal, dia harus mencarinya sendiri. Ada 5 bungkus kado. Begitu dia membuka 1, 4 lainnya akan menghilang. Nah, kadonya itu berbentuk persegi, berpita merah, dan tidak kecil. Kado mana yang harus dia buka? Yang ini, besar, persegi, dan dihiasi pita merah. Bu Beni adalah pemilik gedung apartemen yang punya kebijakan larangan hewan peliharaan, bahkan ikan. Suatu malam, dia mendengar kucing mengeong. Suaranya berasal dari lantai atas. Esok harinya, dia memeriksa 2 unit apartemen. Di apartemen mana kucing itu tinggal? Lihat perabotan dan gorden di apartemen ini. Ada bekas goresan, pasti ada kucing di sini. Sekarang, lihat kedua orang ini. Salah satunya adalah pemilik anjing, tapi yang mana? Pasti yang ini. Lihat, pakaiannya penuh bulu anjing. Kucing Sari punya 5 anak kucing, 4 diantaranya berwarna putih dan 3 punya bercak hitam. Kalau semua anak kucing antara berwarna putih atau punya bercak hitam, berapa anak kucing yang berwarna putih dan berbercak hitam? Empat ditambah 3 sama dengan 7. Anak kucingnya cuma ada 5. Berarti 2 yang berlebih punya kedua ciri ini, yaitu berwarna putih dengan bercak hitam. Malam Natal tiba dan Sinterklas menyelinap ke rumah-rumah dengan membawa kado. Tapi bukan cuma Sinterklas yang memutuskan untuk mengunjungi rumah orang-orang. Lihatlah kedua cerobong asap ini. Mana Sinterklas yang asli? Coba lihat, kaki pria ini agak besar dan ada bulu hijau mencuat dari sepatu botnya. Dia pasti si Grinch. Sinterklas yang asli ada di sini. Ada pertanyaan rumit untukmu. Frosty, si manusia salju, pergi ke dokter kulit karena kepalanya terasa gatal dan kering. Apa yang manusia salju dapatkan saat dia menggaruk kepalanya? Gampang, kepingan salju. Nando bekerja di sebuah klub dan tugasnya adalah memeriksa tanda pengenal orang dan melarang orang mencurigakan masuk. Lihatlah semua tanda pengenal ini dan cari tahu siapa yang nggak boleh masuk ke klub. Nah, ini yang pertama. Dia kayaknya aman-aman aja, silakan masuk. Apa pendapatmu tentang pria ini? Apa kamu akan membiarkannya masuk? Larang dia masuk. Ada kesalahan ketik di kata tanggal. Jadi dokumennya nggak resmi. Oke, selanjutnya coba lihat SIM wanita ini. Masuk atau jangan? Foto wanita ini jelas terlalu jadul. Biasanya foto di SIM adalah foto terbaru atau setidaknya bisa dikenali dengan mudah. Foto ini pasti berumur 20-an tahun. Itu terlalu mencurigakan. Oke, tamu berikutnya. Apa keputusanmu? Menurutku dia aman-aman aja. Dan bagaimana dengan wanita ini? Masuk atau usir? Dia kayaknya aman-aman aja. Masuk. Oke, satu lagi. Masuk atau larang?
Tahun lahirnya 1099. Mencurigakan banget. Jangan biarin dia masuk. Jangan coba-coba ya, Mbak. Daniela adalah detektif baru di kota dan ada kasus yang harus dia pecahkan. Di malam hari, ada orang yang merampok mall dan mencuri semua hadiah yang disiapkan untuk pertunjukan musim dingin. Di pagi hari, video CCTV pun diperiksa. Ada 3 tersangka utama, semuanya diinterogasi. Bernardo bilang, "Aku nggak ada hubungannya sama ini. Kemarin aku pulang kerja terus nonton bola sampai ketiduran." Samuel bilang, "Malam hari ini aku capek banget. Jadi aku langsung tidur. Aku kebangun gara-gara kamu." Dan Jason bilang, "Aku belajar sepanjang malam untuk ujian sore ini." Siapa yang harus Daniela tangkap? Samuel dan Jason sama-sama kelihatan sangat lelah. Tapi cuma Jason yang punya alasan meyakinkan untuk nggak tidur. Selain itu, Samuel nggak sengaja menyebut hari kemarin sebagai hari ini. Berarti dia mungkin belum tidur semalaman dan nggak bisa bedain antara kedua hari itu. Seorang detektif sedang berada di pesawat saat kejahatan terjadi. Di kelas bisnis, seseorang mencuri kalung mahal dari leher seorang wanita. Sudah 1 jam sejak penerbangan dan wanita itu bersumpah saat dia naik ke pesawat, dia masih mengenakan perhiasannya. Ada 3 tersangka utama, semuanya sesama penumpang. Ronaldo bilang, "Begitu diizinkan meninggalkan tempat duduk, aku ke kamar mandi karena ada panggilan bisnis penting. Aku baru aja balik." Gabriela bilang, "Aku tidur sambil dengerin musik, gak pernah bangkit dari tempat duduk sama sekali." Camilla bilang, "Aku lihat kalung itu dan memang cantik sih, tapi buat apa aku mencurinya?" Menurutmu siapa yang bersalah? Pasti Ronaldo, dia ada di pesawat, dilarang nelpon di pesawat. Saat liburan musim dingin, Elisa jalan-jalan di hutan yang gelap. Setelah berkeliling, dia menemukan rumah tua. Tentu saja, dia masuk untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya terkunci. Itu adalah rumah ajaib dan ada 3 pintu keluar, tapi masing-masing tampak berbahaya. Di belakang pintu pertama ada danau besar. Sayangnya, Elisa nggak bisa berenang. Di belakang pintu kedua, ada ruangan tempat es besar berjatuhan dari langit-langit. Di belakang pintu ketiga, sekawanan serigala lapar sedang menunggu Elisa. Jalan mana yang harus dia pilih untuk keluar dengan aman? Elisa harus memilih pintu pertama. Ini musim dingin, ada salju di mana-mana. Danau itu pasti beku, jadi dia nggak perlu berenang. Nila ikutan acara kuis dan memenangkan 3 hadiah spesial: dompet Dolce & Gabbana, ransel Dior, dan Tesla. Tapi ada syaratnya, dia harus memilih sendiri hadiahnya dengan memilih antara yang asli dan tiruan. Maukah kamu membantunya memilih hadiah yang tepat? Ini dia kedua dompet Dolce & Gabbana-nya. Salah satunya asli dan yang lainnya cuma replika. Mana yang harus Nila pilih? Logo yang ini benar, jadi pasti ini asli. Sekarang ada 2 ransel yang identik, tapi cuma 1 yang Dior asli. Yang mana? Yang ini dengan logo yang benar. Dan terakhir, Tesla. Mari kita lihat, kamu ingat logonya? Yap, ini yang benar. Keren. Ismi sedang jalan-jalan di hutan dan dia nggak nyasar kali ini. Tapi tetap aja dia memutuskan untuk mengunjungi teman lamanya, si penyihir yang tinggal di sana. Ismi punya teka-teki untuknya dari kelas matematikanya. Kalau si penyihir gagal memecahkannya, Ismi bisa membawa pulang kucing hitamnya. Jadi, ada urutan angka dari 9 sampai 1. Si penyihir harus menambahkan beberapa tanda minus supaya hasilnya sama dengan 7. Bisakah kamu membantu si penyihir memecahkan teka-teki ini supaya kucingnya nggak diambil?
Si penyihir butuh 5 tanda minus. Dia harus mengaturnya seperti ini. Nice try, Ismi. Coba lain kali ya. Cassidy dihukum selama 2 minggu karena nilainya jelek. Tapi teman-temannya mengadakan pesta. Jadi dia memutuskan untuk menyelinap keluar. Di pagi harinya, ibunya pulang dari shift malam dan bertanya apa kegiatan putrinya malam kemarin. Tentu saja Cassidy bilang dia belajar. Tapi tetap saja Cassidy dihukum selama 2 minggu lagi. Kenapa? Ibunya mengecek kamarnya dan mungkin melihat glitter di rambut Cassidy, lipstik yang dihapus, dan gaun pesta yang dijemur di pintu lemari. Di pesta itu, Cassidy cuma minum 1 jenis minuman. Kamu bisa tebak? Sedikit petunjuk, ini cuma satu-satunya jenis telur yang bisa diminum. Yap, minuman eggnog. Kereta ekspres berkecepatan tinggi akan berangkat dalam 15 menit. Petugas keamanan sedang memindai semua tas dan menemukan 1 dari 3 tas ini sangat mencurigakan. Bisakah kamu menebak yang mana? Koper kedua. Wanita ini membawa sebuah buku yang berat di antara barang-barangnya. Dan judulnya, Kamus Memiliki Ejaan yang Salah. Mungkin itu hanya kedok untuk menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan. Kereta berangkat. Sayangnya daerah ini penuh dengan bebatuan, sehingga jalannya banyak berkelok-kelok. Hanya 1 dari rute ini yang akan membawa kereta ke tujuan akhir. Bisakah kamu menebak yang mana? Hanya rute ketiga yang benar. Susan adalah penumpang kelas 1. Dia memesan secangkir teh. Pelayan membawakan apa yang dia minta. Tiba-tiba Susan melihat seekor lalat di dalam cangkirnya dan ketakutan. Pelayan mengambil cangkirnya dan pergi ke dapur. Kemudian dia kembali dengan secangkir teh baru. Tapi Susan berteriak, "Kamu membawakanku secangkir teh yang sama, menjijikan." Bagaimana dia tahu? Susan sudah menambahkan gula dan tehnya terasa manis ketika pelayan membawanya kembali. Susan merasa bosan dan berjalan-jalan di sekitar kereta api. Dia memasuki gerbong kereta yang hanya berisi 3 penumpang, Xavier, Gerald, dan Peter. Salah satu dari mereka nggak sabar untuk bertemu dengan kedua putrinya ketika kereta tiba di tujuan akhir. Dia berjanji untuk membawa mereka ke pantai. Bisakah kamu menebak pria yang mana? Gerald, dia punya 3 topi bukat di atas kopernya. 2 topi bukat yang lucu ini masih memiliki label harga, jadi dia mungkin membelinya untuk putrinya sebagai hadiah. Kereta telah tiba. Gerald menyewa mobil untuk pergi ke mansion di hutan tempat keluarganya tinggal. Sayangnya, jalan yang dilalui dikelilingi oleh beberapa hewan liar yang kerasukan. Tiba-tiba seekor kucing hitam melompat ke kaca depan mobil dan Gerald menabrak sebuah pohon. Dia harus meninggalkan mobil dan berjalan kaki ke mansion. Gak lama kemudian, Gerald sampai di persimpangan jalan. Bisakah kamu menebak rute mana yang lebih aman? A, B, atau C? Ketiga rute tersebut memiliki jejak kaki hewan. Semak-semak pada rute pertama bergerak meskipun gak berangin. Ini berarti ada hewan yang bersembunyi di baliknya. Dan ada sepasang mata yang bersinar dalam gelap pada rute ketiga. Jadi, Gerald harus bergerak cepat melalui rute kedua. Hujan mulai turun dengan deras. Gerald menemukan sebuah mansion mewah di sepanjang jalan. Pemiliknya mengundangnya masuk ke dalam rumah untuk menghindari hujan dan menikmati makanan ringan. Gerald setuju dan mendapati dirinya berada di sebuah pesta yang glamor. Ada 3 model yang sedang makan di prasmanan. Salah satu dari mereka bokek. Bisakah kamu menebak siapa?
Wanita kedua, lihatlah tasnya. Dia menyembunyikan beberapa makanan untuk nanti. Geralt berjalan di sekitar mansion dan melihat dua pelayan kamar. Salah satu dari mereka adalah seorang pencuri. Bisakah kamu menebak siapa? Bukan pelayan pertama, ada berangkas terbuka berisi berlian dan uang tunai di depannya. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Sementara itu, pelayan kedua telah menyembunyikan berlian di dalam embernya. Jadi, dialah pencurinya. Geralt makan cemilan dan tertidur. Dia terbangun di ruang bawah tanah tua. Pemilik rumah mengurungnya. Geralt menemukan selembar kertas di lantai. Tertulis, "Aku memberimu kesempatan untuk keluar dari sini. Kunci pintunya ada di dalam tas yang tertutup ini. Cobalah untuk mengambilnya." Geralt mencoba merobek tas itu, tapi kainnya terlalu kuat. Dia mencoba merobeknya dengan giginya, tapi giginya hampir patah. Bagaimana Geralt bisa mendapatkan kuncinya? Dia harus memecahkan sebuah toples dan menggunakan pecahan kaca untuk memotong tas dan mendapatkan kuncinya. Geralt membuka pintu dan memasuki ruang penyimpanan. Ada 3 pintu yang mengarah ke kebebasan. Hutan yang penuh dengan hewan pemangsa yang kelaparan bersembunyi di balik pintu pertama. Rute kedua dipenuhi dengan gas beracun yang membuatnya nggak mungkin bertahan selama 1 detik pun. Dan ada api di balik pintu ketiga. Jalan mana yang lebih aman? Geralt harus memilih pintu ketiga. Ada botol-botol air di dalam ruangan dan apinya agak kecil. Geralt bisa dengan mudah memadamkannya. Akhirnya Geralt berada di luar ruangan, tapi ada 3 bahaya tersembunyi di taman ini. Bisakah kamu menemukannya? Ada buaya di semak-semak mawar ini. Sistem alarm sinar laser menyala dan seekor kalajengking bersembunyi di pohon. Geralt melarikan diri melalui hutan, tapi ada yang gak beres dengan tempat ini. Bisakah kamu menemukan 3 detail yang aneh? Lihatlah pohon cemara ini. Lemon gak tumbuh di pohon jenis ini. Sarang lebah ini dihuni oleh kupu-kupu. Selain itu, ada 2 bulan di langit. Geralt check-in ke motel setempat untuk beristirahat. Dia meninggalkan arloji emasnya di atas tempat tidur dan pergi membeli kopi. 1 jam kemudian, dia kembali ke kamar dan melihat ada yang mencuri arloji tersebut. Geralt menginterogasi 3 orang tersangka. Pelayan berkata, "Saya hanya masuk ke kamar Anda sekali hari ini untuk membersihkannya sebelum check-in. Saya memiliki kunci utama, tapi selalu ada di saku saya." Tukang kayu berkata, "Saya masuk ke kamar Anda sejam yang lalu untuk memperbaiki tempat tidur yang berderit. Semuanya baik-baik saja sekarang?" Dan tetangga Geralt berkata, "Aku nggak enak badan, itu sebabnya aku tidur lebih awal. Jadi aku nggak mendengar sesuatu yang aneh." Siapa yang mencuri arloji Geralt? Gak ada. Arloji emas itu jatuh di bawah tempat tidur. Lihat. Keesokan paginya, Geralt pergi ke lobi motel untuk check out. Dia menemukan sang manajer, Loren, tergeletak pingsan di lantai. Geralt memanggil polisi. Ternyata seseorang telah membius Loren menggunakan zat yang gak dikenal dan mengambil semua uang tunai. Polisi menanyai 3 orang yang terakhir kali melihat Loren dalam keadaan sadar dan sehat. Rose, Violet, dan Lily. Setelah memeriksa TKP, polisi menangkap salah satu saksi. Bisakah kamu menebak siapa dan mengapa? Lily, lihatlah ekstensi rambutnya. Ekstensi rambutnya nggak merata. Itu karena Loren mencabut 1 untai dan meremasnya dalam kepalan tangannya. Dia ingin meninggalkan petunjuk yang mengarah ke penjahat. Geralt baru saja kembali dari perjalanan jauhnya. Dia mencoba membuka kopernya, namun menyadari dia lupa kode 4 angka. Untungnya, Geralt meninggalkan sebuah catatan yang bisa membantunya mengingat kode tersebut.
Bisakah kamu menemukan kodenya? Akan terlalu mudah untuk menggunakan angka-angka yang diberikan sebagaimana adanya. Untuk memecahkan misteri ini, kita harus memperhatikan jumlah huruf dalam setiap angka yang diberikan. Jadi, kode yang benar adalah 5, 4, 8, 4. Akhirnya, Geralt bisa menepati janjinya dan mengajak kedua putrinya ke pantai. Dia juga membawa beberapa makanan untuk piknik. Bisakah kamu menebak nama makanan ini dari emoji? Sandwich. Geralt dan istrinya, Anna, punya banyak kesamaan. Anak perempuan, karir, dan rumah yang besar. Mereka melakukan semuanya bersama-sama. Suatu hari, Anna pulang ke rumah sangat larut. Dia lelah tapi bahagia. Geralt cemburu dan berteriak padanya. Anna pun berteriak, "Aku bekerja sepanjang malam." Geralt berkata, "Maaf Anna, aku nggak percaya padamu. Sepertinya kamu berkencan dengan orang lain." Anna menolak untuk berbicara dan pergi tidur sendirian. Sementara itu, Geralt menunggu Anna tertidur dan memeriksa tasnya. Dia menemukan cat kuku, dompet, sebungkus permen karet, lipstik, dan beberapa kunci. Sekarang, Geralt benar-benar yakin Anna bersama orang lain. Bagaimana dia bisa tahu? Kunci-kunci tersebut jelas bukan berasal dari rumah mereka. Keesokan paginya, Geralt menerima email dari atasannya. Bisakah kamu menebak arti dari pesan ini? Artinya, "Great job, you got it," atau "kerja hebat, kamu berhasil." Jenis kode ini disebut Caesar Box, karena Julius Caesar dikenal sebagai orang pertama yang menulis kode dengan cara ini. Untuk menguraikan pesan, cukup bagi kode menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 dan susun ulang secara vertikal. Hey, siap untuk teka-teki hari kasih sayang? Agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Coba lihat 3 orang ini. Mana yang ada rencana kencan malam ini? Pasti orang ini. Dia punya hadiah kecil yang dibungkus cantik. Mungkin untuk teman kencannya. Sekarang, ayo kita lihat ke dalam restoran ini. Mana dari 3 cewek ini yang lagi kencan? Cewek yang ini, lihat tuh, ada bunga mawar dan 2 set piring di meja, jadi dia nggak sendiri, dan pasti ini acara yang romantis. Aku pilih dia. Ini Alana dan salah satu dari 3 cowok ini adalah pacarnya. Kamu tahu nggak yang mana? Yang ini, lihat tuh, mereka punya tato yang sama. Coba kamu lihat 2 cowok yang melamar ini. Mana yang pura-pura? Yang ini, lihat aja. Si cowok punya cincin, dia udah nikah tuh. Ini Jumat malam dan Marco lagi nunggu pacarnya pulang kerja. Dia udah nyiapin makan malam dan ingin melamarnya. Pacarnya datang ke rumahnya dengan membawa bunga. Apa dia habis kencan sama orang lain ya? Enggak kok, coba lihat keluar. Ada bunga yang sama tumbuh di halaman. Dia habis metik beberapa dari sana. Di hari Valentine, Annika menemukan surat cinta di mejanya. Sayangnya surat itu nggak ditandatangani, tapi dia curiga sama 3 orang. Jadi dia menanyai ketiga orang itu, apakah mereka yang ngirimin Annika surat. Dylan bilang, "Aku sibuk ngerjain PR matematika aku sebelum masuk kelas." Kel bilang, "Aku tadi lagi ngobrol bareng teman di luar." Lucky bilang, "Aku tadi ke kamar mandi dan ini baru aja balik." siapa yang nulis surat ke Annika? Lucky.
Lihat deh, tangannya penuh tinta merah dan warna surat itu merah. Dan lagi kalau emang baru balik dari kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Di hari Valentine, Jessie menemukan catatan di lokernya, tapi catatan itu aneh. Isinya huruf-huruf random. Apakah ini sebuah kode? Bisa bantu Jessie membaca catatan itu dan mencari tahu siapa yang ngirim itu ke dia? Yap, ini kode. Lihat ada 5 kelompok huruf dengan 5 huruf di tiap kelompok. Yuk kita susun ke tabel 5x5. Sekarang kita harus membaca ini secara vertikal, kolom per kolom. Will you go out with me? Colton? Jadi, mana si Colton itu? Michelle lagi ngadain pesta Valentine. Dia mengundang semua teman sekolahnya dan semuanya boleh bawa 1 orang temen, pacar atau temannya yang single. Di tengah-tengah pesta, Michelle melihat sepupunya ada di taman lagi ngobrol sama cewek. Tapi di sana gelap dan Michelle nggak tahu siapa cewek itu. Dia cuma melihat si cewek itu berambut panjang. Waktu sepupunya balik, Michelle langsung tahu siapa yang ditaksir sepupunya itu. Nah, ini ada 3 cewek berambut panjang. Siapa ya yang tadi di luar bareng sepupu Michelle? Lihat deh, ada noda lipstik di leher sepupu Michelle. Pasti itu lipstiknya si cewek. Dan cewek ini pakai lipstik yang warnanya sama. Di malam dingin dan hujan, Damar lagi nyetir dan ngeliat ada halte. Ada 3 orang yang sedang menunggu bus, seorang wanita yang kelihatannya sakit, seorang dokter yang udah menyelamatkan banyak nyawa, dan Andini, cewek yang ditaksir Damar selama ini. Sayangnya mobilnya cuma bisa ngangkut 1 orang lagi. Damar harus gimana ya? Damar bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter itu. Nah, nantinya dia bisa bawa si ibu ini ke rumah sakit. Terus Damar bisa nemenin cewek impiannya itu nungguin bus. Jadi kan si cewek mikirnya Damar so sweet gitu. Oke, istirahat dulu yuk. Kamu suka nonton film romantis nggak? Semoga suka ya. Soalnya aku mau nunjukin beberapa emoji dan tugasmu adalah nebak judul film berdasarkan emoji itu. Oke, ini yang pertama. Gampang banget nih. Ya, pastinya ini Titanic. Berikutnya ini. Harusnya mudah ya. Kamu tahu nggak film apa? Ini The Notebook. Kalau yang ini gimana? Remake-nya baru-baru ini sukses besar loh. Kamu tahu nggak? Ini A Star Is Born. Ini berikutnya bisa tebak nggak? Ini Before Sunrise. Emoji berikutnya menggambarkan kisah cinta yang juga terkenal. Kamu bisa tebak? La La Land pastinya. Nah, ini yang terakhir nih. Film lama tapi cukup terkenal juga. Apa tebakanmu? Semua suka film ini, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yang main Kate Winslet bersama Jim Carrey. Ini hari Valentine, Nikki mau naruh hadiah di loker seorang cowok yang dia suka. Tapi dia nggak tahu kode lokernya. Untungnya si pemilik loker itu juga pelupa, jadi di lokernya ada catatan dengan kode. Kamu tahu nggak kode lokernya? Tiap nomor adalah jumlah garis dalam huruf yang bersangkutan. Cuma ada 1 garis di huruf I, ada 4 garis di huruf M, 3 garis di huruf H, dan 2 garis di huruf T.
Jadi dengan logika yang sama, ada 4 garis di huruf E, 2 garis di huruf L, 2 garis di huruf V, dan 3 garis di huruf Z. Jadi kodenya adalah 4, 2, 2, 3. Oke, ini ada lagi kode yang harus kamu pecahkan. Kali ini kamu harus bantuin Eric. Dia mau ngasih hadiah Valentine ke istrinya, tapi dia sama sekali nggak tahu apa yang diinginkan istrinya. Jadi rencananya Eric mau login ke komputer istrinya, ngecek keranjang belanja online-nya, dan beli sesuatu yang ada di sana. Masalahnya komputer ini dipasangi password dan Eric nggak tahu passwordnya. Untungnya ada catatan di meja, jadi dia masukin angka 6198. Tapi password itu salah. Kamu tahu nggak password yang benar? Ternyata catatan ini terbalik nih. Coba ketik 8619 Eric. Ken kerja di UGD, ini hari Valentine dan ada pasien yang tiba-tiba ngerasa nggak sehat waktu lagi pesta di kampusnya. Ken keluar dari ruangan, soalnya dia harus ngomong ke pacarnya pasien itu. Dia ada di pesta bareng si pasien. Cewek mana yang harus didatangi Ken? Ingat pasangan itu sedang ada di sebuah pesta, jadi mereka pasti pakai baju bagus. Pacar si pasien kemungkinan besar cewek ini yang pakai gaun cantik. Nah sekarang, yuk kita latih matamu. Ini ada banyak gambar hati nih. Kamu bisa temukan gambar hati yang patah? Yap, ini dia. Bagus. Tugasnya mirip tapi nggak sama. Sekarang ada banyak hati dan beberapa hati yang patah. Ada berapa hati yang patah? Ada 5 hati yang patah di sini. Kamu bisa nemu semuanya nggak? Chelsea ke toko barang antik, dia mau membeli hadiah Valentine untuk cowoknya. Dia mau beliin topi bisbol, jam saku antik, dan mainan mobil dari tahun 1920-an. Bisa bantu Chelsea untuk mencari barang-barang ini? Ini topinya, ini jamnya, dan ini mobilnya. Kamu lihat nggak? Marco, cowok Chelsea, juga mau beliin Chelsea hadiah di toko yang sama. Dia harus mencari cangkir cantik, cermin antik, dan album foto indah. Dia juga butuh bantuan nih, jadi perhatikan baik-baik ya. Kamu nemu barang-barang yang dicari Marco nggak? Ini dia, 1, 2, 3. Bagus. Ada sebuah pesta Valentine. Pesta ini diadakan oleh Melody, cewek paling ngehits di sekolah. Ada 4 sahabat yang lagi ngobrol, salah satunya pacar Melody. Kamu nanya yang mana pacar Melody dan mereka bilang gini, kata si cowok pertama, Cowok keempat pacar Melody. cowok kedua ngaku-ngaku, Aku pacarnya. si cowok ketiga bilang, Bukan, cowok pertama pacarnya. lalu cowok keempat bilang, Bukan, sebenarnya aku yang pacar Melody. kalau cuma pacar Melody yang jujur dan yang lain bohong, yang mana yang beneran pacar Melody? Cuma pacarnya yang jujur, jadi dia bakal bilang, aku pacarnya. Nah, pilihannya antara cowok kedua atau cowok keempat, tapi kalau pacarnya adalah cowok keempat, maka cowok pertama juga benar. Jadi pacar Melody adalah cowok kedua. Pemilik restoran Vegan Paradise menghubungi polisi. Ada yang menyerang chef kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit lalu. Sainganku pasti ngirim orang untuk mengacaukan bisnisku. Saat datang ke restoran itu, polisi menemukan bahwa ada 3 orang yang berada di area staff selama kejadian berlangsung. Koki pertama lagi motong bawang waktu si chef diserang. Dia bilang, air mata bikin penglihatannya kabur. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Koki kedua lagi ngupas udang waktu kejadian. Katanya dia sambil dengerin lagu pakai earphone.
Dia nggak denger apa-apa. Orang ketiga, si Pramusaji, katanya dia lagi nyajiin limun di luar. Siapa yang bohong? Koki kedua yang menyerang si chef. Nggak mungkin ada udang di restoran vegan. Eric lagi makan siang di kafe. Suatu saat dia pergi ke toilet dan meninggalkan smartphone-nya di meja. Saat kembali, HP-nya hilang. Eric lihat ada orang yang meninggalkan kafe itu dan mengejarnya. Eric menghadangnya saat orang itu mau masuk mobil dan memintanya mengembalikan gadgetnya. Tapi kata orang itu, dia nggak tahu apa-apa soal HP. Dia bilang dia cuma nganterin temannya ke kerjaan. Lalu dia menunjuk ke dua orang yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Eric langsung menelepon polisi. Kenapa ya? Orang itu berbohong, mobilnya itu sport car convertible dan cuma ada 2 kursi, nggak mungkin muat buat 3 orang. Polisi mendapatkan panggilan dari rumah seorang kaya raya yang tak kunjung kembali dari joggingnya. Saat beberapa petugas datang, mereka menanyakan asisten rumah tangga, istri si jutawan, dan sopirnya. Si asisten bilang, waktu Pak Jo jogging, dia memintaku menyiapkan sarapan dan aku langsung kerja. Tapi ini udah 3 jam, dia belum pulang juga. Istrinya juga khawatir. Aku lihat dia tadi pagi, tapi dia buru-buru. Kami cuma sempat saling menyapa, terus aku langsung pergi kerja. Si sopir bilang ke polisi kalau dia menunggu bosnya di mobil, sambil lihat-lihat sosial medianya. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya sang jutawan itu? Si asisten yang bohong. Kalau memang udah motongin apel untuk sarapan 3 jam lalu, apel itu pasti udah mencoklat sekarang. Ya ampun, kasihannya Dwi. Ada yang ngeprank pakai ember cat ke dia. Coba lihat teman-temannya dan cari siapa pelakunya. Pasti si Jimmy. Lihat aja celananya, ada bercak cat di sana. Sekarang lihat cewek-cewek ini. Siapa yang bisa lolos duluan? Si cewek pertama, kukunya panjang dan cantik. Pasti dia punya kikir kuku buat ngerawat kukunya itu. Itu bisa dipakai buat motong tali. Salah satu orang di kereta ini menyembunyikan harta karun. Siapa ya kira-kira? Wanita ini, dia kayaknya hamil, tapi kok perutnya kotak. Lihat 2 cewek ini, siapa yang bakal lolos duluan? Si cewek di sebelah kanan, dia belum nyentuh makanannya, karena dia pakai sendoknya untuk menggali terowongan. Cewek yang di kanan akhirnya berhasil lolos, tapi terowongannya pecah jadi 2. Yang satu penuh dengan ular dan di terowongan lain ada api yang membara. Dia harus gimana nih? Dia harus menggali terowongan lain di atas 2 terowongan itu. Kan dia masih punya sendok. David adalah dealer barang-barang antik yang terkenal di kotanya, tapi banyak banget orang yang iri sama dia. Pria itu punya putri cantik yang bernama Lisa. Suatu malam, saat si ahli barang antik itu sibuk di ruang kerjanya, teleponnya berdering. Terdengar suara seorang pria yang mengatakan, "Anakmu kami sandera, kalau masih mau melihatnya." David harus menyerahkan koleksi perhiasan ke orang yang lagi nunggu di depan pintu. David meminta untuk bicara dengan putrinya. Dia mengajukan satu pertanyaan. "Aku punya 2 tangan, tapi nggak bisa menggaruk diri sendiri. Apakah aku?" Saat David tidak mendapatkan jawaban, dia bilang, "Itu bukan anakku." Lantas menutup teleponnya. Apa jawaban teka-tekinya itu? Lisa pasti akan tahu kalau yang dimaksud ayahnya adalah jam.
butuh 9 tahun untuk membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Setiap setahun sekali, para pembangun berhasil melipat gandakan tingginya. Berapa tahun yang dibutuhkan sampai pencakar langit itu mencapai setengah dari tinggi maksimalnya? 8 tahun. Kalau pembangunannya melipat gandakan tinggi bangunan itu setiap tahun, pencakar langit itu mencapai setengah tinggi keseluruhannya 1 tahun sebelum rampung. Bagikan 30 dengan 1/2 dan tambahkan 10. Berapa yang kamu dapat? Jawaban yang benar adalah 70. Kebanyakan orang pasti membagi 30 dengan 2 dan menambahkan 10, lalu mendapatkan 25 sebagai jawaban. Tapi kalau kamu membagi suatu angka dengan bilangan pecahan, kamu seharusnya mengalihkannya dengan bilangan penyebutnya, yaitu angka di bawah garis. Oleh karena itu, 30 dikali 2 ditambah 10 sama dengan 70. Kamu berada di tengah-tengah hutan dan ada 3 jalan di depanmu. Jalan pertama dipenuhi batu bara panas. Jalan kedua dingin banget, kayak di kutub utara. Dan jalan ketiga penuh dengan paku tajam. Jalan mana yang harus kamu pilih? Pilih jalan yang kedua. Es itu pasti bakalan mencair. Soalnya deket banget sama batu bara panas. Udah 2 hari polisi mencari Kito. Pria itu pergi hiking dan belum kembali. Akhirnya dia ditemukan. Ada yang menghantam kepalanya dengan batu dan dia pingsan di semak-semak. Kito cuma bisa bilang, teman, lalu pingsan. Polisi punya 3 orang tersangka. Semuanya teman Kito. Zakaria bilang, beberapa hari terakhir dia di kantor, lagi siap-siap untuk konferensi. Jerry bilang kakinya terkilir dan dia udah 4 hari bed rest. Billy bilang dia ada perjalanan bisnis ke New York. Dia bahkan menunjukkan boarding pass-nya ke polisi. Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan Kito? Billy cuma menunjukkan 1 boarding pass ke polisi. Terus gimana dia balik dari New York-nya? Alibinya mencurigakan. Jordan udah telat banget mau interview kerjaan, tapi waktu dia nyetir mobil ke gedung kantor itu, dia nyadar kalau di sana nggak ada tempat parkir yang kosong. Dia memutuskan untuk parkir agak jauh dari pintu masuk. Waduh, meski ada beberapa kendaraan lain, ternyata di sana dilarang parkir. Untungnya, Jordan dapat ide dan nggak jadi ditilang. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil surat tilang dari mobil lain dan menaruhnya di kaca depan mobilnya. Jadi kelihatannya dia udah ditilang. Aku nggak bilang solusinya jujur loh. Hari itu Logan, si chef terkenal, bakal kedatangan beberapa tamu penting di restorannya. Dia cemas karena masa depannya tergantung pada penilaian tamu-tamu itu terhadap makanannya. Semuanya harus sempurna. Tersisa 1 jam lagi sebelum tamu-tamu itu tiba. Saat itulah Logan sadar ada yang meninggalkan bekas tangan warna merah di baju putih bersihnya. Dia memeriksa bekas itu. Ternyata saus tomat. Logan tahu beberapa koki di sana nggak suka sama dia. Coba lihat mereka dan bantu sang chef untuk menentukan siapa yang bersalah. Ada sepasang sarung tangan bebercak merah di tong sampah. Satu-satunya orang yang nggak pakai sarung tangan adalah koki di sebelah kiri. Dia yang mengotori seragam Logan. Linda lagi di kafe sama pacarnya. Kencan mereka nggak begitu lancar. Suatu saat mereka marah dan mulai debat. Tiba-tiba pramusaji datang ke meja mereka dan menyerahkan sesuatu ke Linda. Kertas yang berisi sebuah kata yang ditulis dengan aneh. Trouble? Linda bingung. Apa maksudnya? Kamu tahu nggak? Ini permainan kata. Si pramusaji khawatir dan nanya ke Linda dalam bahasa Inggris. Are you in trouble?